Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kurnia Putra Fajar dari kelas 12 MIPA 2 akan mereview novel fiksi sejarah yang berjudul Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Identitas buku. Judul Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Pengarang Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kerap dikenal dengan Buya Hamka. Penerbit Gema Insani. Tahun terbit 2017. Tebal buku 255 halaman. Nah, sekarang kita masuk pada ringkasan cerita. Jadi, novel ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di Minangkabau serta perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir tragis. Kisah bermula pada suatu kejadian di sebuah negeri kecil dalam wilayah Batipuh dan Koto, Padang Panjang. Kala itu terjadi perdebatan mengenai harta warisan antara pendekar Sutan dengan mamaknya yang berujung pada kematian. Akibat ulahnya, pendekar Sutan lantas diasingkan dari Batipuh ke Cilacap selama 12 tahun karena membunuh mamaknya. Adapun pembunuhan yang dilakukannya bukan tanpa alasan, melainkan karena rasa ketidakadilan yang dialaminya. Semua dikarenakan hukum adat yang berlaku ketika itu. Setelah bebas dari keterasingan, pendekar Sutan memilih menetap di Makassar dan enggan kembali ke kampung halamannya. Pendekar Sutan lalu menikah dengan Daeng Habibah, anak seorang tua keturunan bangsa Melayu. Akan tetapi, setelah memperoleh seorang anak bernama Zainuddin, Daeng Habibah meninggal. Dan tak lama setelah itu, pendekar Sutan pun menyusul sang istri menghadap sang khalik. Zainuddin lalu menjadi yatim piatu, anak orang terbuang yang sungguh malang. Seiring berjalannya waktu, terlintaslah di benak Zainuddin untuk mengunjungi negeri nenek moyangnya, tempat ayahnya berasal, yaitu Batipuh. Zainuddin lalu meminta izin kepada pengasuhnya semenjak kecil, Mak Base, untuk berangkat ke Minangkabau. Awalnya, Mak Base teramat berat melepas kepergian Zainuddin, tetapi karena kearifan dan kedewasaan Zainuddin, Mak Base luluh jua dan merelakan keberangkatannya. Zainuddin pun menepis semua kekhawatiran dan bergembiralah hatinya penuh harap akan sesuatu yang bakal terjadi ke depannya. Namun sangat disayangkan kenyataan ingkar terhadap pengharapan. Setibanya di tanah asal, kedatangan Zainuddin tidak mendapatkan sambutan baik di tengah-tengah struktur masyarakat matrilineal yang bernasabkan kepada ibu. Akibatnya, ia merasa terasing. Belum lagi keluarga dari pihak ayahnya tersebut ternyata hanya pamrih dalam menyambut dia karena materi yang dipunya Zainuddin. Hingga dia bertemu dengan sesosok anak manusia yang mencerahkan hari-harinya, yaitu Hayati. Berawal dari kebaikan hati Zainuddin yang meminjamkan payung di kala hujan, mereka saling berkirim surat setelahnya. Zainuddin seakan menemukan cahaya hidupnya kembali dan tanpa ragu memulai surat-surat. Ia kerap mencurahkan kesedihannya kepada Hayati. Tak dapat dipungkiri, benih-benih cinta lantas bersemayam di hati kedua insan muda tersebut. Mereka saling mengagumi dan kemudian menyadari bahwa mereka ternyata saling cinta. Tapi, lagi-lagi harapan kembali pupus dan demi memulihkan hati dan perasaannya, berbekal janji dan rasa cinta Hayati, Zainuddin lalu memutuskan pindah ke Padang Panjang. Namun, sekembalinya dari Padang Panjang,
Hayati dihadapkan oleh permintaan keluarganya yang telah sepakat untuk menerima pinangan Aziz, kakak Khadijah. Hayati pun sungguh bimbang. Aziz yang murni keturunan Minang dan berasal dari keluarga terpandang, lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Meskipun masih mencintai Zainuddin, Hayati akhirnya terpaksa menerima dinikahkan dengan Aziz. Pinangan Zainuddin ditolak mentah-mentah. Harapannya pupus. Mengetahui perihal pernikahan tersebut, Zainuddin yang sempat berputus asa pergi ke Jawa bersama temannya Muluk, seorang pendosa yang sangat ingin insaf dan bertobat. Mereka tinggal pertama kali di Batavia sebelum akhirnya pindah ke Surabaya. Di perantauan, Zainuddin menjadi penulis yang terkenal dikarenakan jiwa pengarangnya yang luar biasa. Pada saat yang sama, Aziz juga pindah ke Surabaya bersama Hayati karena alasan pekerjaan. Tetapi rumah tangga mereka akhirnya menjadi berantakan. Tak pelak kisruh rumah tangga yang terjadi dikarenakan sikap Aziz yang di luar batas kewajaran. Surabaya lantas menjadi tempat pertemuan mereka di tanah rantau. Setelah Aziz dipecat, mereka menumpang ke rumah Zainuddin. Roda kehidupan memang terus berputar tanpa henti. Terkadang di atas pun kelak bisa di bawah. Aziz tidak mampu menerima kenyataan hingga dia ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara yang sadis. Dia bunuh diri ditemukan tak bernyawa di suatu kamar hotel. Adapun sebelum mengakhiri hidupnya, Aziz meninggalkan sepucuk surat untuk Zainuddin dan surat cerai untuk Hayati. Dalam sepucuk surat yang ditinggalkan, ia berpesan agar Zainuddin menjaga Hayati. Hari-hari pun dilewatkan bersama Hayati di rumah Zainuddin. Kendati demikian, mereka dekat tetapi terasa berjauhan. Zainuddin belum serta-merta memaafkan kesalahan Hayati di masa lampau. Hayati akhirnya disuruh pulang ke Batipuh dengan menaiki kapal Van der Wijk. Inilah mula tragedi terjadi. Di tengah-tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Hayati tenggelam. Dan setelah Zainuddin mendengar berita itu, ia langsung menuju sebuah rumah sakit di Tuban. Sebelum kapal tenggelam, Muluk yang menyesali sikap Zainuddin memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya. Namun tak lama setelah Zainuddin datang, Hayati meninggal. Penyesalan menjadi tiada berarti dan berguna lagi. Sepeninggal Hayati, Zainuddin menjadi sakit-sakitan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dimakamkan di dekat pusara Hayati. Terhenti sudahlah putaran roda nasib bagi Zainuddin yang kerap dirundung malang. Hidup sebatang kara sebagai yatim piatu semenjak kecil tanpa ayah dan bunda. Kehilangan mak base, lalu pada akhirnya kehilangan Hayati. Tenggelamnya kapal Van der Wijk tersurat dan tersirat beberapa tradisi dalam adat Minang yang berlaku pada saat itu, seperti perlakuan terhadap orang berketurunan Blasteran dan peran perempuan dalam masyarakat. Melalui tenggelamnya kapal Van der Wijk, Hamka semacam berusaha menumbuh kembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya kemerdekaan dengan tidak melebarkan perbedaan antar suku dan budaya. Hayati mewakili potret perempuan Minangkabau yang harus tunduk pada struktur adat, meskipun harus berjuang keras melawan keinginannya sendiri. Simbol Zainuddin mempertanyakan ketimpangan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sedangkan Aziz adalah simbol kewibawaan tetapi berperilaku buruk. Itulah tadi review novel fiksi sejarah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan sedikit pesan singkat untuk salah satu penonton video ini.
Dan saya anggap ini juga sebagai sedikit pemanis di akhir video saya. Ini tentang rasa yang harus abadi dalam bait aksara, tentang asmara kola yang menjadi melankolia, tentang harsa yang harus menjadi lara. Kutitip rindu kepada Bumantara melalui sandai kala, untuk engkau yang mampu memberiku andi warna melalui aksara yang engkau rangkai.